Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada kesempatan untuk pembelajaran materi ilmu politik pada pertemuan ketiga. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas perkembangan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan teori dan konsep politik dulu untuk merefresh, yaitu kembali kita sampaikan definisi politik dari sisi pembahasan aspek yang terkait dengan politik. Pemikiran mengenai negara sudah dikemukakan oleh para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia ada kitab dari negara Kertagama dari zaman Kerajaan Majapahit, sehingga dilihat sebagai ilmu, suatu cabang ilmu sangat relatif muda karena di akhir abad ke-19. Kemudian berkembang sangat pesat, sehingga kita lebih mengenal tentang ilmu politik untuk arti kata politik sendiri. Di situ bisa disimak tentang ketatanegaraan yang berkaitan dengan pemerintahan, bisa berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintahan, juga banyak pertimbangan terampil licik dan lain sebagainya. Politik historis berasal dari kata polis yang artinya negara kota dari Aristoteles, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa teori-teori di kita juga banyak dari teori Aristoteles, yaitu orang yang pertama kali mengenalkan kata politik dan mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah zoon politik atau makhluk yang berpolitik. Definisi dari ilmu politik sendiri sudah saya sampaikan di awal sebenarnya, bahwa ilmu politik sebagai sains politik dari John Bodin, negara menyebabkan ilmu politik menjadi terkait dengan organisasi dari lembaga yang memiliki sangkut paut dengan masalah hukum. Dari teori Montesquieu, bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ilmu politik sendiri adalah suatu disiplin akademis yang dikhususkan pada penggambaran, penjelasan, analisa, dan penilaian yang sistematis mengenai politik dan kekuasaan, menurut Adam Cooper dan Jessica Cooper. Ada 5 pandangan mengenai politik, yakni: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik juga segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Yang ketiga, segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, politik juga suatu kegiatan yang berkaitan dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Selanjutnya, politik juga sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting, menurut Ramlan Surbakti. Dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, Profesor Mariam Budi Harjo mengemukakan bahwa politik memiliki bermacam-macam definisi yang lebih jauh. Beliau menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan berbagai macam kegiatan seperti decision making, public policies, distribusi sumber-sumber daya. Cara-cara untuk melaksanakan kekuasaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti persuasi dan paksaan. Tanpa adanya unsur paksaan, kebijakan hanya merupakan rumusan keinginan. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi. Lagi pula politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk parpol dan kegiatan perorangan. Berdasarkan pengertian yang sudah saya sampaikan, jelas bahwa pokok-pokok perhatian dalam ilmu politik berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian atau alokasi sumber daya. Definisi dari kebijaksanaan itu sendiri adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif, menurut Talcott Persson. Sedangkan menurut Karl Deutsch adalah koordinasi yang dapat dipercaya dari semua usaha dan pengharapan manusiawi untuk memperoleh tujuan masyarakat. Sedangkan William Ricker
mendefinisikan kebijaksanaan adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu, terorganisasi, dan terarah yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan, atau merubah susunan kemasyarakatan. Sedangkan untuk kekuasaan adalah studi pembentukan dan pembagian kekuasaan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan. Dan kekuasaan juga menurut Robert Aldal adalah suatu pola yang tetap dari hubungan-hubungan manusiawi yang meliputi kekuasaan, penguasaan, atau kuasa yang tidak sedikit. Sedangkan definisi negara menurut Fang Chi-Kutnyu adalah membahas organisasi-organisasi yang dikenal sebagai negara, dan juga menurut Barron adalah negara merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara. Sedangkan konflik dan kerjasama adalah perbuatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengatur secara mengikat konflik-konflik kemasyarakatan mengenai nilai-nilai. Sedangkan definisi pembagian itu, bagaimana pembagian itu, oleh siapa, pembagian itu memperoleh apa, pembagian itu bila mana, dan dengan cara apa, menurut Harold Laswell. Sekarang kita kaji dulu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, sedikit flashback yang kemarin juga mengenai ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Sudah dicermati bersama, salah satunya adalah pemikiran falsafi tentang pertanyaan bagaimana seharusnya politik itu, dan juga tentang penelitian empiris tentang politik sebagaimana sekarang, dulu, dan di masa yang akan datang, juga pertimbangan kebijaksanaan mengenai kebijaksanaan yang akan dijalankan. Sebelum kita merumuskan apakah politik dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu, maka kita harus merumuskan terlebih dahulu pengertian ilmu dan syarat-syarat suatu ilmu itu sendiri. Pengertian ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, dan pengetahuan adalah pengamatan yang tersusun secara sistematis. Jadi, ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok-pokok pikiran tertentu. Syarat-syarat ilmu pengetahuan itu adalah rasional, empiris, akumulatif, teoritis, dan sistematis. Dalam objek studi ilmu politik, yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik seperti UUD, pemerintah, pusat, daerah maupun lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga politik dan hukum internasional. Parpol-parpol, golongan-golongan dan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, pendapat umum, yang termasuk dalam hubungan internasional adalah politik internasional, organisasi internasional. Ruang lingkup ilmu politik mencakup filsafat politik, peradilan dan proses hukum, proses eksekutif, organisasi dan tingkah laku administratif, parpol dan kelompok kepentingan, pemungutan suara dan pendapat umum, sosialisasi politik dan budaya politik, perbandingan politik, pembangunan politik, politik dan organisasi politik. Selanjutnya ada berbagai macam aspek yang dalam masyarakat yang itu terbentuk, itu bisa disimak, dan dari berbagai macam aspek itu sendiri bisa disimak berbagai macam dari kriminologi, sosiologi, antropologi dan sebagainya yang membentuk, yang itu berpengaruh yang namanya dari masyarakat. Itu banyak faktor yang berpengaruh di dalamnya. Di antaranya mungkin dari faktor komunikasi, ekonomi, pemerintah dan sebagainya. Itu banyak sekali, bisa segala macam aspek itu bisa disimak. Masing-masing ilmu pengetahuan itu memiliki fokus interest, objek formal dari aspek tertentu yang berbeda, walaupun kesemua ilmu pengetahuan di atas itu memiliki objek material yang sama, yaitu objek materialnya adalah masyarakat, social scientist. Lanjutannya adalah bisa saya sedikit singgung sejarah. Pada dasarnya memperhatikan data dan fakta dari masa lampau. Ilmu politik menggunakan data dan fakta dari masa lampau untuk menemukan pola-pola yang dapat membantu menentukan suatu proyeksi masa depan.
Filsafat merupakan suatu usaha rasional untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang bersifat universe atau alam semesta, dan filsafat berusaha untuk menemukan asas alam semesta. Ilmu politik berkaitan dengan filsafat, terutama yang menyangkut sifat hakiki asal mula dan nilai dari negara, dan negara dan manusia dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Sosiologinya membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan konsep-konsep dalam sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sejauh mana stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keputusan kebijaksanaan, legitimasi politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Yang dimaksudkan di sarjana ilmu politik ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang ilmu politik. Salah satunya adalah disiplin ilmu kita. Bukan berarti sarjana ilmu politik dia hanya berkutat pada full ilmu politik, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah salah satu mata kuliah yang kita tempuh sehingga memang kita memahami tentang ilmu politik. Dari antropologi menyumbang pengertian-pengertian dan teori tentang kedudukan serta peranan satu satuan sosial budaya. Namun, antropologi itu menunjukkan bahwa betapa rumitnya mengelola kehidupan nasional pada level mikro. Dari ilmu ekonomi, ekonomi merupakan suatu ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan ke depan, yaitu terutama yang berkaitan dengan usaha manusia untuk mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Dalam membuat kebijakan ekonomi, seorang ahli ekonomi dapat bertanya kepada sarjana politik, maksudnya sarjana yang menguasai tentang ilmu politik, mengenai sistem politik manakah yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. Dari psikologi sosial mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru dan asing ataupun yang berlawanan dengan konsensus masyarakat. Dari ilmu bumi dan ilmu hukum sejak masa dahulu banyak hubungannya dengan ilmu politik. Makanya ketika kita sekarang berada dalam prodi hukum tata negara, kita tetap berkutat juga harus mempelajari tentang ilmu politik. Oleh karena mengatur dan memaksakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Selanjutnya, teori politik. Teori politik mempunyai tugas bisa disimak itu ada berbagai macam teori-teori politik, filsafat politik. Mungkin bisa disimak lebih lanjut tentang bagaimana teori politik yang mempunyai tugas seperti apa. Teori politik dibagi dalam berbagai macam kelompok. Teori politik yang kedua mungkin sekilas tentang konsep dasar ilmu politik yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau dipertanyakan, mau didiskusikan, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.